Oke. Kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu adalah eh, bagaimana hukum dapat didefinisikan, walaupun sebagian besar dari para ahli hukum dan filsafat hukum serta ahli-ahli teori hukum mengatakan bahwa hukum itu sulit untuk didefinisikan. Jadi ada dua golongan besar di dalam kepakaran ilmu hukum. Ada yang merasa definisi hukum itu adalah penting supaya membantu orang yang belajar teori hukum, belajar hukum dari awal-awalnya. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan itu tidak perlu, tidak mungkin orang melakukan pendefinisian terhadap hukum karena hukum itu sendiri sangat luas dan kompleks sehingga tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Dan harus diingat, inilah perbedaan antara objek hukum yang kita pelajari adalah hukum barat, hukum buatan manusia, hukum adat misalnya, itu juga hukum buatan manusia. Harus kita bisa membedakan secara tegas dengan hukum Islam. Ya, hukum Islam itu bukan tumbuh dari masyarakat yang ada, tetapi justru hukum Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk suatu masyarakat yang sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuannya agar menjadi manusia-manusia yang baik dan soleh sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Saya nggak tahu Allah punya harapan atau tidak. Ya, saya nggak tahu. Ini kira-kira ini hanya intinya adalah membedakan antara hukum Islam dengan hukum yang kita pelajari hari ini. Ya, pada hukum Islam, hukum itu tidak ada yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Justru kita masyarakat yang sudah ada dengan keadaan yang seperti ini dituntut, diwajibkan untuk mengikuti hukum Allah supaya kita menjadi orang yang baik, soleh dan lain sebagainya, menjadi orang yang takwa begitu ya. Nah, berbeda dengan bahasan dan objek yang kita pelajari adalah hukum itu dibuat oleh manusia, mengikuti perkembangan manusia. Bayangkan kalau hukum Islam mengikuti perkembangan manusia. Manusia sekarang kebanyakan bekerja misalnya begitu ya. Kemudian kalau pada saat bulan Ramadan ternyata susah untuk nyampe maghrib, mengikuti kemauannya manusia. Bagaimana jadinya? Justru sesungguhnya kepastian hukum jelas adanya pada hukum Islam. Kedaulatan hukum Islam dan otoritasnya jauh lebih mutlak daripada hukum buatan manusia. Nah, di dalam filsafat hukum hari ini ya kita bahasnya pada teori hukum itu mengenai hukum yang berkembang di dalam masyarakat dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada perkembangan masyarakat, sehingga hukum itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri ya. Maka walaupun ada beberapa pakar yang mengatakan kita tidak mungkin mendefinisikan hukum, tetapi kita tetap menggunakan golongan lain yang mengatakan bahwa definisi hukum itu penting untuk belajar teori hukum dan belajar hukum pada umumnya ya. Belajar pengantar ilmu hukum, belajar teori hukum, belajar filsafat hukum bisa diawali dengan definisi hukum yang sederhana supaya mampu membimbing kita memahami hukum yang hakiki. Oke, nah kita ambil salah satu definisi hukum. Kalau Anda melihat buku-buku referensi tentang hukum, banyak sekali akan menemukan apa itu hukum. Definisinya banyak, tidak ada benar, tidak ada yang salah. Semuanya berdasarkan pola berpikir orang yang mendefinisikannya. Saya ambil salah satunya dari Profesor Sachitto Raharjo. Apa itu hukum? Ya, hukum adalah segala peraturan yang mengatur. Siapa yang diatur? Jadi ciri hukum yang pertama adalah mengatur. Yang mengatur manusia. Manusia yang mana? Manusia dalam masyarakat. Harus ada masyarakatnya. Ya, manusia di dalam masyarakat. Ya, yang mengandung. Nah, peraturan itu harus mengandung. Keliru saya. Ya, bersifat. Sifat hukumnya dulu. Yang bersifat. Ya, mengikat dan memaksa
serta mengandung sanksi. Sanksi, tulisan sanksinya harus pakai N ya. Sanksi, jangan pakai G. Kalau G dalam bahasa Indonesia akhirnya jadi ragu-ragu. Sanksi. Kalau Anda bikin di lembar jawaban jangan pakai G, jangan sanksinya pakai eng gitu ya. Pakai K. Sanksi. Mengandung sanksi dan dibuat oleh ya lembaga yang berwenang. Oke. Ya. Definisi hukum. Ya, ini hanya salah satu contoh saja untuk membantu kita, memandu kita untuk belajar teori hukum, filsafat hukum. Oke. Nah, disebut segala. Saya lebih menggunakan kata segala karena hukum itu sesungguhnya terdiri dari tertulis, jadi ada hukum yang bersifat lisan, tertulis dan tidak tertulis. Ya. Sepanjang ini sebagian besar orang mengatakan jenis hukum itu hanya dua, tertulis dan tidak tertulis. Sebetulnya ada satu lagi, hukum yang bersifat lisan. Oke ya, ini dasar inilah yang kemudian nanti membantu Anda untuk belajar tentang sumber-sumber hukum. Oke ya, kemudian peraturan, ini sifat hukum. Ciri-ciri hukum adalah mengatur. Peraturan yang mengatur. Ya. Nah, peraturan itu dapat berbentuk tadi nih, lisan, tertulis, tidak tertulis. Yang penting ada ciri utama dari aturan yang lisan, tidak tertulis, dan tertulis itu adalah mengatur. Yang diatur adalah manusia. Ini adalah subjek hukum. Manusia. Nanti kalau kita perhatikan lagi, kita hubungkan dengan materi pada hukum, bidang-bidang hukum yang lain, karena ini sifatnya general ya. Belajar filsafat dan teori hukum itu menggeneralisasikan hukum. Ini subjek hukum. Nanti kita akan mengenal tidak semua manusia dapat menjadi subjek hukum. Ada syarat-syaratnya yang dapat atau sudah ditentukan di dalam teori-teori hukum ya. Apa yang membuat orang itu, manusia itu menjadi subjek hukum. Misalnya belajar di hukum perdata. Nanti kita akan mengenal ukuran-ukuran orang jadi manusia menjadi subjek hukum yang kemudian dikenal sebagai istilah orang, gitu ya. Orang sebagai badan hukum, orang sebagai manusia. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Sebagai manusia tidak semuanya menjadi subjek hukum. Diukur berdasarkan umur, ya, diukur berdasarkan kesehatan mental, gitu. Ya, dan keduanya harus berjalan bersamaan. Walaupun umurnya 17 tahun ke atas misalnya begitu, tetapi kesehatan mentalnya tidak baik, maka kemudian dia tidak masuk di dalam kategori sebagai subjek hukum. Nah, manusianya ini yang diatur oleh segala peraturan ini bukanlah manusia yang seorang diri, tetapi manusia di dalam masyarakat, sehingga kita memahaminya sebagai sebuah interaksi. Ya, interaksi manusia dengan manusia di dalam masyarakat. Nah, sekali lagi kita bedakan dengan di dalam hukum Islam. Hukum Islam berlaku bukan hanya manusia di dalam masyarakat, tetapi manusia yang sendirian. Karena hukum Islam dua hubungannya, yaitu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minanas. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah, maka tidak ada orang sekalipun hukum itu berlaku untuk kita. Misalnya sholat, berpuasa, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya nggak mau sholat karena nggak ada imamnya. Saya nggak mau sholat karena tidak ada azan. Saya nggak berpuasa karena saya tidak sahur. Nggak puasa karena nggak ada temennya. Nggak bisa. Ya, maka bedakan. Kemudian kalau hukum yang kita bahas yang menjadi objek bahasan filsafat dan teori hukum, ya, itu adalah hukum buatan manusia, sehingga hukum yang harus berinteraksi di dalam masyarakat. Kita dikatakan mencuri apabila barang itu adalah milik orang. Kita dikatakan melanggar hak orang lain apabila sudah ada kepemilikan dari orang lain. Ya. Karena di dalam interaksi masyarakat.
ya. Kemudian yang bersifat mengikat, ini pengertian mengikat kan berbeda nih dengan mengikat bayem. Beda, diikatin dijadiin satu begitu, bukan. Mengikat itu ada di dalam diri kita. Bahwa kita terikat pada suatu aturan hukum. Kenapa? Kenapa Anda mau mengikuti aturan hukum, pakai helm kemana-mana? Karena Anda terikat oleh siapa? Oleh komunitas kita. Bahwa kalau kita nggak pakai helm, ini ada aparat. Ya, bahwa kita menjadi bagian masyarakat yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan diri kita dan orang lain. Mengikat. Sebetulnya kenapa kita terikat? Karena kita butuh dengan orang lain. Ya, misalnya ada transaksi jual beli. Kenapa sih kita kalau ingin membeli dan memenuhi kebutuhan kita mesti bayar? Kalau nggak bayar, ya itu dikatakan tipu daya, melanggar hukum. Kenapa? Karena kita terikat. Kenapa mesti bayar? Nyediain uang kalau mau membutuhkan sesuatu. Saya pengen tempe, saya harus sediakan uang. Karena kita terikat oleh kebutuhan kita sendiri. Dan apabila kita tidak mengikuti ikatan itu, maka kita dikatakan melanggar hukum. Maka muncullah hak dan kewajiban. Ya, dari sini subjek hukum itu dibebani oleh hak dan kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah memaksa. Ini ya, mengikat karena kebutuhan sendiri. Karena zon politikon, manusia itu punya sifat sosial. Ya, ingin berkumpul. Ya, kalau kita ingin berkumpul, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan dalam suatu kumpulan masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian berikutnya adalah memaksa. Kalau sudah kita terikat, ini harus dipaksa supaya selalu ada di dalam ikatan. Ya, memaksa. Bagaimana cara maksanya? Ya, bagaimana cara memaksanya? Memaksanya adalah dengan adanya aparat hukum. Aparat yang mengawasi bahwa ikatan itu tetap ada, dipaksa. Ya, kemudian pemaksaan dan keterikatan itu akan semakin kukuh dan kuat apabila disertai dengan sanksi. Kalau kita mengatakan sesuatu itu hukum, harus memiliki ciri-ciri ini. Ya, ada sanksinya. Hanya saja bentuk sanksinya itu berbeda. Ada sanksi hukum yang nyata dan ada sanksi hukum administratif, ada sanksi hukum sosial. Di dalam dunia maya kita generalisasikan. Misalnya Anda nih macam-macam di dalam grup WAG, diblokir, dikeluarin, nah itu adalah sanksi. Sanksi sosial di dunia maya, diblok Anda. Ini adalah penafsiran generalisasi dari suatu keadaan sekarang yang bersifat spesifik, ditarik, digeneralisasikan ke dalam konsep hukum. Itu pelanggaran hukum juga, pelanggaran tata tertib di dalam grup WAG. Gitu ya. Kemudian ini sanksi dibuat oleh lembaga yang berwenang. Artinya lembaga yang berwenang itu bukan dalam bentuk formal. Misalnya ada departemen, ada organisasi, ada RT, ada RW, sifatnya formal, ada strukturnya, tidak mesti. Tetapi yang menjadi konsep dasar dari lembaga yang berwenang itu adalah ya, kedaulatan. Ini konsep hukum. Berdaulat, eksis. Keberadaannya selalu diakui walaupun tidak dalam bentuk formalisasi tertentu. Ya, contoh lembaga yang berwenang itu komunitas masyarakat yang banyak. Ya, bahwa di dalam komunitas itu ada misalnya aturan. Kalau saya sebagai ibu-ibu nih, aturan untuk hadir kalau kita diundang. Kalau kita nggak pernah hadir pada saat kita diundang, nanti siap-siap saja ada sanksinya dari masyarakat itu kepada kita secara individu. Ya, kalau saya ngundang nanti orang-orang nggak ada yang datang. Gantian, kalau saya nggak pernah bantu orang, maka saya tidak pernah dibantu juga. Ya, itu adalah pemahaman yang bersifat filsafati, bersifat teoritis bahwa pengertian lembaga yang berwenang itu adalah berdaulat. Ini lebih filosofi daripada pengertian formal, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi eksistensi sesuatu yang disebut sebagai lembaga yang berwenang tidak terikat pada bentuk formalisasi tertentu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bentuk formalisasi dari lembaga yang berwenang adalah pemerintah.
didapatkan melalui pemilihan umum. Tetapi sesungguhnya lembaga yang sangat berwenang di atas itu, yang sangat berdaulat tanpa terikat oleh suatu peraturan dan organisasi formal, misalnya kiai. Kiai itu punya kedaulatan yang bersifat mutlak, ya, bukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Lihat, pada saat pemilu kada, calon-calon legislatif dan calon-calon kepala daerah itu datang ke kedaulatan yang berwenang tadi agar mendapatkan pengaruh, kira-kira begitu, agar mendapatkan pengaruh dari para kiai itu yang memiliki eksistensi dan kedaulatan yang bersifat mutlak tanpa terikat pada formalisasi. Ya, nanti kita bahas selanjutnya tentang ini. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.